Anggap saja ini inspirasiku atau rahasia keberhasilanku. Karena semua ini berkat Saloni. Aku juga ingin menyebutkan satu nama lagi, istriku Subra. Dia mendampingiku dalam perjalanan musik ini tanpa mengeluh apapun. Terima kasih, Subra. Untuk apa kau menyebut namaku demi formalitas saja? Formalitas? Apa maksudmu, Subra? Kak Saloni tidak menyebut namanya dengan nama kakak Ipar. Lalu apakah kau suka menyebut nama orang lain bersama namaku, Nil? Subra, Saloni adalah kakak kandungmu. Kau tahu itu? Tetap saja, kenapa dia menyebut nama Kak Saloni? Subra, semua yang kukatakan adalah benar. Saloni yang membantuku menciptakan lagu itu. Dan dia juga memberikan nyawa baru dengan suara merdu. Dan masalah Nahar, jika dia tidak memberikan semangat, Saloni tidak akan bernyanyi di acara itu. Kalau dia tidak bernyanyi, kau akan dipuji untuk semua kerja keras. Subra, masalah ini antara Saloni dan... Apa ayah lupa? Masalah ini di antara kami berdua. Kalian sama sekali tidak berhak bicara di sini. Karena aku tahu kalian akan bicara memihak pada putri kesayangan kalian, benar kan? Subra, Cukup, Ibu. Sekarang Ibu tidak bisa menyuruhku dia. Kenapa kau menutupi isi hatimu melalui musik, Nil? Kalau berani, kenapa tidak katakan Kak Saloni jauh lebih penting daripada diriku? Subra. Sudah cukup. Apa kau pikir? Aku ini anak kecil, tidak mengerti apapun. Aku tahu semuanya, Nil. Kau masih mencintai Kak Saloni. Kau masih mencintai Kak Saloni. Kau masih mencintai Kak Saloni. Kau bersandiwara menikah denganku agar menjadi mulia di mata semua orang. Benar kan? Kau sudah menikah denganku karena kasihan. Tapi dalam hatimu masih ada Kak Saloni. Dan hari ini kau telah membagi keberhasilanmu bersama dengan dirinya. Besok akan membagi hidupmu bersamanya. Apapun bisa terjadi karena kau... Subra, Subra! Pukul aku! Pukul saja! Subra, pukul Subra, aku! kendalikan dirimu! Subra. Subra. Halo, aku Gayatri. Iya, Bibi, katakan ada apa? Tadi mendadak Subra pingsan di sini. Dia dibawa ke rumah sakit. Apa? Subra pingsan? Dia dibawa ke rumah sakit mana? Mungkin dibawa ke klinik Dokter Frinda. Aku akan segera ke sana. Bibi tidak usah khawatir. Baiklah. Bagaimana putriku sekarang, Ibu Dokter? Ini biasa terjadi saat kehamilan pertama. Tapi jika ini sering terjadi, selain bagi ibu, ini juga berbahaya bagi janinnya. Jadi aku sarankan supaya Subra istirahat penuh selama kurang lebih 3 bulan. Dan jika Subra siap hamil, maka dia harus menjaga kesehatannya. Saat dia sehat, barulah dia bisa berpikir untuk hamil. Dokter, sebenarnya kami semua berpikir seperti itu. Tapi dokter yang menangani Subra mengatakan karena dinding janinnya lemah, jadi dia tidak bisa melakukan hal itu. Jika itu sampai terjadi, maka dia tidak akan bisa hamil lagi. Aku sudah memeriksa semua laporan Subra. Yang kau katakan itu tidak benar. Kandungan Subra bisa dihilangkan. Kenapa dokter yang menemuiku bersama kakak ipar berbohong kepadaku? Atau semua ini adalah rencana kakak ipar Kaveri?
janinnya. Nin, ada seseorang yang bisa menjaga istrimu di rumah, bukan? Karena dia perlu dirawat dengan baik. Hanya ada aku saja. Ada kami juga, Nak. Selama Subra kurang sehat, kalian tinggal saja bersama kami. Aku yang akan menjaganya. Ya, itu lebih baik. Apa ini, Ibu? Kalian bisa saja menelpon kami, kan? Kami hanya pergi makan malam bisnis saja, bukan keluar negeri, sampai tidak bisa datang ke sini. Kenapa Ibu keras kepala? Kau menerima bantuan orang luar dan tidak memberitahu orang rumah? Apa Ibu mau membuktikan bahwa kami ini orang asing di sini? Tidak seperti itu, Kak Ferry. Ini yang benar, Kak Saloni. Apa kau pikir hanya kau saja yang mencemaskan Subra karena kau adalah saudarinya? Saudara dan iparnya tidak menyayangi Subra. Saat sampai di rumah kami dengar dari Bibi. Sejak tadi kami gelisah. Kau sangat mencemaskan aku, kan? Karena itu kau berbohong pada aku. Kebohongan apa? Aku tidak akan pernah mau melakukan hal itu. Sebenarnya kau tidak mau aku melakukannya. Karena itu kau memaksa dokter untuk berbohong kepadaku, kan? Apa alasan dari kebohongan ini? Katakan. Apa yang kau pikirkan sekarang? Subra, kenapa melampiaskan amarah pada Kak Ferry? Dia ini bukan dokter, kan? Dokter yang mengatakan semua itu padamu. Lalu apa maksud? Bahwa Kak Ferry yang memaksa dokter untuk berbohong kepadamu? Aku dihina meski ingin berbuat baik. Aku tahu kau memikirkan kebaikan siapa. Kau mau kemana, Nak? Subra di sini. Sebaiknya kau tetap di sini. Kalau aku di sini akan timbul masalah yang baru. Aku akan kembali besok pagi. Ayah, jika ayah perlu sesuatu, hubungi aku saja ya. Faisal Khan, sang Mahaputra, prajurit terbaik India, kembali hadir sebagai Chandra Gupta. Kesatria pemberani yang berjuang untuk kedaulatan rakyat dan negeri. Chandra Gupta, segera di Antv. Subra, kau jangan mencemaskan apapun. Aku sudah mendaftarkan kelahiranmu di rumah sakit yang cukup besar. Doktermu juga sangat terkenal. Jadi kau jaga saja kesehatanmu dan pikirkan tentang anakmu. Aku ingin punya keponakan yang manis dan sehat. Kau mengerti? Aku akan senang jika mendapatkan keponakan perempuan. Wajah yang cantik. Dan juga mata indah yang besar. Benar kan, Bu? Putri Subra akan mirip seperti dirinya. Kira-kira berapa lama lagi? Aku sudah tidak sabar. Aku sudah tidak sabar ingin menggendong keponakanku. Kalau kau mau menggendong bayi, maka lahirkan saja sendiri. Apa urusanmu dengan duka dan masalah orang lain? Kau hanya memikirkan dirimu saja, kan? Keponakan perempuan lebih baik. Kau pernah bertanya aku mau apa? Lalu, sebenarnya apa urusanmu dengan keinginan orang lain? Apa maksudmu, Subra? Inilah kebenarannya. Kau yang memaksaku segera menikah, kan? Atau aku bisa saja bebas
lepas dari anak ini. Setidaknya aku akan menikah di rumah yang lebih layak. Subra, Kau sendiri bermain dengan emas, perak, dan berlian. Tapi aku harus meminta setiap sen pada orang lain. Pria yang tidak bisa mengurus dirinya dan istrinya, bagaimana akan mengurus seorang anak? Anakku akan lahir miskin hanya karena dirimu. Kakak, hanya karenamu kehidupanku telah hancur. Tidak tahu kau membalasku untuk dosa yang mana. Neil, Sama sekali aku tidak pernah ikut campur dalam urusan. Lalu kenapa kau menyusahkan hidupku? Biarkan aku dalam keadaanku. Hidup atau tiada, apa urusanmu? Subra, apa yang kau katakan? Saloni itu adalah kakakmu. Apa yang tidak dia lakukan demimu? Dan kau, pikirkan dulu apa yang kau katakan. Kenapa kau bicara seenaknya saja? Jangan lupa, berkat Saloni, Neil telah menyelamatkanmu dan kami dari pandangan dunia. Bersyukurlah kau mendapat pria sebaik Neil sebagai suamimu. Dan kita tidak akan bisa menunjukkan wajah pada siapapun. Kita tidak bisa membalas budi baiknya, meski memujanya siang malam. Ibu, aku pergi dulu. Saloni, anakku duduklah sebentar. Kau baru saja datang. Jangan tersinggung dengan perkataan Subra. Ini bukan masalah tersinggung, Ayah. Tapi akan lebih baik kalau aku pergi dari sini. Subra sedang kesal, dan itu tidak baik untuk kesehatannya. Aku permisi dulu. Subra, apa-apaan ini Subra? Karena kau masih terlalu muda. Kami diam saja tapi bukan berarti kau bisa sesukamu. Kenapa kau tidak peduli pada yang lain? Saloni cemas memikirkanmu, tapi kau... Apa salah Saloni? Kenapa kau tidak menjawab? Apa maumu? Kakak, jangan. Kau mau apa? Saat ini Subra sedang tidak sehat. Kenapa dimarahi? Tidak ada gunanya dijelaskan, Bibi. Memarahiku membuat ibu merasa puas. Kalau aku jujur, ibu pasti berpikir aku pura-pura. Kakak yang paling disayang. Setiap kesalahannya selalu dimaafkan. Sedangkan semua kata-kataku dianggap buruk. Aku bertanya padamu, Ibu. Aku ini salah apa? Ibu selalu saja menyiksaku. Seolah kakak anak kandung dan aku anak tiri ibu. Lebih baik sekarang juga lenyapkan saja aku. Agar ibu bisa menyingkirkan aku dan aku bisa lepas dari semua kemarahan ibu. Maaf aku telah menyusahkanmu, Neil. Subra, dengar, aku ingin menceritakan padamu tentang Saloni.
Saloni dan aku. Tidak, akulah yang salah, Neil. Karena aku memikirkan tentang kau dan kakak seperti itu. Subra, lupakan saja masa lalu. Tapi aku hanya ingin tahu kenapa kau bisa membatalkan niatmu. Bisa dianggap ini keajaiban dari Dewa. Dewa menunjukkan jalan yang benar padaku. Saat mereka membawaku ke ruang operasi, saat itu aku melihat gambar Dewa Krishna di dinding. Sekejap aku sadar, aku ingin melakukan kesalahan besar. Hidup yang berada di dalam rahimku adalah pemberian Dewa. Dengan melenyapkannya, aku juga merendahkan Dewa. Saat itu, aku langsung berpikir bahwa tindakan yang akan aku lakukan itu salah. Kau memang baik hati. Ada kebaikan dan ada keburukan di dalam dirimu. Tapi kebaikanmu lebih besar daripada keburukanmu. Aku menghormati itu. Nyonya, silakan. Banwari, aku tidak mau. Makanlah, sejak pagi kau belum makan. Kau juga belum, Banwari. Apa ada yang melihat Juma? Tidak, Bibi. Aku tidak melihatnya. Aku juga tidak melihatnya. Juma semakin tidak bertanggung jawab. Dia tidak memperhatikan aku lagi sekarang. Bibi, katakan saja jika ada perlu. Akan aku bantu. Tidak ada, tapi sebaiknya kau segera bersiap. Iya, Hari ini aku ingin belanja. Aku tidak mau pergi bersama Tara terus. Aku ingin bersama Saloni. Iya kan, Tara? Oh, tidak apa-apa. Pergilah bersama Saloni. Tapi dengan satu syarat. Apa? Belikan 3 kain sari untukku yang bagus-bagus. Hei. Menantuku semakin serakah. Kau mau ikut? Semoga kau tidak menjadi serakah seperti kakak iparmu ya. tidak. Aku ini tidak serakah. Aku sudah cukup puas jika dibelikan kalung berlian. Untuk apa dibelikan 3 kain sari? Para menantu ini, astaga. Nahar, aku mau pergi belanja bersama Bibi. Uangnya Iya. Apa-apaan ini, Nahar? Apakah istrimu harus selalu memohon padamu untuk pengeluaran kecil? Ini tidak baik, Nahar. Maafkan aku, Mi. Aku tidak sadar. Lagi pula istriku ini bukanlah orang yang boros. Dan tidak pernah meminta uang. Aku akan lebih perhatian lagi. Ini kesalahanmu yang kedua. Nahar, sekarang aku ada di sini. Aku yang dituakan di sini. Untuk apa kau beri uang jika masih ada aku? Aku bahkan punya kewajiban pada menantu. Saloni, ayo sini. Kemarilah. Ayo kemari. Terimalah. Hari ini kita akan belanja sesuai keinginanmu. Untuk apa menatap Nahar seperti itu? Kenapa? Aku bukan keluargamu. Terimalah. maaf, Bibi. Aku berangkat ya. Aku akan ambil dompet dulu. Iya, jangan lama-lama ya. Kain sarinya? Hei, dasar serakah. Neil, Ya? sapu tanganmu. Oh iya, aku lupa. Terima kasih. Neil, apa nanti sore kau bisa pulang lebih cepat? Memang ada acara apa? Aku ingin memasak kacang dan capati. Kata kakek itu masakan kesukaanmu ya. Jadi, aku mohon tolong pulang cepat. Baiklah, aku akan usahakan. Oke, sampai jumpa. Hebat, Subra. Hebat. Aku tidak pernah mengira kau sangat paham dengan pengetahuan yang kuberikan di ruang operasi kemarin. Kau hebat sekali. Melayani suami dengan baik, dengan penuh cinta. Siapa bilang kalau wajah dan isi hati bisa berbeda seperti ini? Kau yang telah membuka mataku, Kak Ferry.
sia-sia saja aku membahayakan nyawaku sendiri. Aku hanya mendapatkan sisa, bahkan suami. Selain pengkhianatan, apa yang diberikan Neil dan keluargaku. Tapi jika saatnya tiba, mereka harus membayar semuanya. Dan setelah melahirkan nanti, aku akan serahkan anak ini pada Neil. Sedangkan aku akan pergi jauh dari sini untuk mengawali hidupku yang baru. Neil sangat suka pada anak-anak. Dia sangat sayang anak kecil. Dia bisa membesarkannya. Dia harus menanggung hukuman karena telah menghancurkan hidupku. Dia harus dihukum. Mereka semua. Neil, karena dia mengkhianati keluargamu. Karena mereka sudah menghancurkan hidupmu demi kehormatan palsu. Jadi mulai sekarang, pikirkan saja hidupmu sendiri. Jangan kau pikirkan hal yang lain. Kau ingat dengan semua nasihatku ini. Bibi, lihatlah. Ini bagus sekali. Ops, Kenapa? harganya mahal sekali. Jangan dibeli. Itu mahal sekali. Kalaupun tidak dibeli, masih bisa kita pasang di ruang tamu. Bagaimana? Bagaimana mungkin kita pasang di ruang tamu tanpa membelinya? Kita tidak usah beli. Masih ada yang mirip di rumah. Oh, tapi aku belum pernah lihat. Warisan keluarga. Mungkin disimpan. Kita tanya Bridges nanti di rumah untuk dikeluarkan dan dipasang di ruang tamu, ya? Lihat itu. Lukisannya bagus sekali. Indah, sangat indah. Ada lukisan seperti ini lagi? Iya, ada di lantai 1. Akan kutunjukkan. Bibi, Oh ya, tidak usah. Kita datang lain kali saja. jarang ada kesempatan seperti ini. Lagi pula hanya sebentar. Ayolah. Nanti saja, Bibi. Sudah waktunya untuk makan siang Oh dan ya? aku juga agak sedikit lelah. Begitu ya. Baiklah, masukkan belanjaan kami ke mobil. Baik, Nyonya. Terima kasih. Iya, ayo. Ihsan, lihat apa yang dimasak oleh nenek. Kakak, seharian kau sibuk mengurus rumah dan juga anak-anak. Kenapa tidak sesekali kau pergi bersama dengan Kak Dia? Bagaimana lagi, Saloni? Tidak ada waktu, kan? Manusia mana yang tidak punya keinginan? Tapi kewajiban lebih penting dari keinginan. Penting bagi seorang istri untuk memenuhi kewajibannya. Kakak, memang sangat penting untuk memenuhi kewajiban setelah kita menikah. Tapi lebih penting untuk saling percaya di antara pasangan. Sangat penting agar keyakinan pada pasangan tidak rusak. Kita hanya bisa berharap mereka tidak merusak kepercayaan kita. Sedangkan orang lain bisa melakukan perbuatan yang tidak baik. Misalkan seperti melakukan perselingkuhan. Saloni, kau mau cerita apa? Tidak, Kakak. Aku hanya ingin bicara sebentar saja. Aku permisi. Aku masih banyak pekerjaan. Saloni, kau ingin bicara tentang Dirkan? Tidak, Kakak. Aku hanya... Saloni, Kakak,
Aku tidak berhak untuk bicara tentang hubungan antara kau dan suamimu. Tapi aku tidak bisa menahan diriku ini. Apa kau lihat Dir bersama dengan seseorang? Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Dir selama ini? Tapi kenapa, Kak? Iya, tapi aku diam saja. Saloni, aku belajar untuk pasrah menerima keadaan ini. Kenapa kau diam saja? Mau bagaimana lagi? Aku harus berpisah darinya dan menjalani hidup seorang diri. Atau ku beritahu semua perbuatannya pada kakak. Jika kakak tahu, maka Dir akan tamat riwayatnya. Semua pasti akan hancur. Kakakku akan masuk penjara. Sedangkan aku akan ditinggal oleh suami. Putraku akan dicap sebagai anak pecundang. Jika semua sampai terjadi, maka hidupku pasti akan menderita. Berarti kau menyerah pada keadaan ini. Ini adalah kekalahan seorang istri. Iya, itu sama saja dengan menyerah. Tapi terkadang, sebagai seorang wanita, kita harus menyerah. Kita harus tunduk pada keadaan. Kita berlutut karena kita tidak berdaya. Hari ini wangi masakannya sedap sekali. Apa ini? Hari ini Saloni khusus memasak untuk Bibi. Dia berusaha keras. Saloni, seharusnya beritahu aku sebelumnya. Hanya masakannya saja yang wangi, tapi rasanya aneh. Aku akan memberitahu Bibi agar puas dengan wangi masakannya saja. Tapi jangan marah. Nahar, apa-apaan ini? Itu sudah biasa. Jangan mengejek begitu. Lalu apa? Kadang kami juga salah memasak, bukan? Kenapa kau mengejeknya? Aku hanya bercanda. Bercanda seperti itu tidak baik, Nah. Hanya menyakiti perasaan. Kenapa, Nahar? Dia itu gugup. Untuk pertama kalinya dia memasak untukku, dan jadinya tidak enak. Tapi kau malah mengejeknya dan memperburuk suasana. Kau menyakiti perasaannya. Ayo cepat hibur dia. Ayo, pergilah sana. Pergilah, ayo. Kenapa? Kelihatannya kau khawatir. Tidak. Bukan apa-apa. Kita sudah menikah. Dan aku istrimu. Kita harus berbagi suka dan duka. Tapi jika kau tidak mau cerita, aku berhak memaksa agar kau cerita. Kau tidak mau bercerita padaku? Aku sudah berencana banyak, Gayatri. Setelah mendapatkan pekerjaan, kecemasan kita akan berakhir. Aku dapat rumah, dan kita bisa bersama. Tapi apa? Sepertinya semua itu hanyalah merupakan harapan. Untuk dapat pekerjaan harus ada surat keterangan dari polisi. Dan jika mereka tahu bahwa ada gugatan perampokan terhadapku, siapa yang akan berikan aku pekerjaan?